Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Rofik, Ratu Para Ayudiastria, Pebi Anandia Pratiwi, Sipa Silpia, dan Mima Melia. Kami akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan pasal 21. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Baik, yang dimaksud dengan pengertian dari pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan. Nah, maksudnya adalah di sini ketika seseorang mendapatkan gaji, upah, maka di situ ada kewajiban seseorang untuk membayar pajak atau yang disebut dengan wajib pajak. Maka itu dinamakan pajak penghasilan. Nah, yang selanjutnya apa sih yang termasuk ke dalam pemotong dan tidak termasuk ke dalam pemotong pajak penghasilan pasal 21? Yang termasuk ke dalam pemotong pajak 21 di sini yang salah satu contohnya adalah pemberi kerja. Kenapa pemberi kerja ini termasuk ke dalam pemotong pajak penghasilan pasal 21? Karena seperti yang kita ketahui, pemberi kerja di sini akan memberikan upah kepada si wajib pajak atau berupa honorarium, tunjangan, pesangon ataupun yang lainnya. Maka di sini sangat jelas bahwa pemberi kerja ini termasuk ke dalam pemotong pajak penghasilan pasal 21. Dan yang selanjutnya adalah yang tidak termasuk ke dalam pemotong pajak penghasilan pasal 21. Salah satunya adalah pemberi kerja rumah tangga atau orang pribadi. Kenapa di sini kan sama-sama pemberi kerja, tapi kenapa pemberi kerja orang pribadi dalam rumah tangga ini tidak termasuk ke dalam pemotong pajak penghasilan pasal 21? Karena pemberi kerja orang pribadi atau rumah tangga ini dia berbentuk bukan dalam bentuk pekerjaan, di mana sang pemberi kerja ini pun harus membayar pajak atas pekerjaan yang dia berikan kepada orang tersebut. Maka di sini tidak ada kewajiban bagi si pemberi kerja ini untuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai materi wajib pajak PPh pasal 21 dan yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Untuk wajib pajak PPh pasal 21, penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan satu pegawai, yang kedua adalah penerima uang pesangon seperti pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan yang termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Untuk orang pribadi yang bukan pegawai dimaksudkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan secara bebas. Di sini ada pengacara, dokter, pemain musik, pembawa acara, dan yang lain sebagainya. Kita lanjut ke yang nomor 4. Di sini ada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Contohnya, seperti peserta perlombaan dalam segala bidang. Kemudian ada peserta rapat, ada peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan, kemudian ada peserta pendidikan dan peserta kegiatan lainnya. Masuk ke materi yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang tidak termasuk adalah seperti pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, kemudian ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Mengapa mereka tidak termasuk ke dalam wajib pajak PPh pasal 21? Karena mereka bukan warga negara Indonesia dan mereka selama di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar dari pekerjaannya atau kegiatan dan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi mereka tidak menerima penghasilan di sini dan bukan sebagai warga negara di sini.
mereka mendapatkan pekerjaan atau tugas dari negaranya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu objek pajak PPh pasal 21. Di sini ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Ada 10. Yang pertama itu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga itu, ada penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima itu, ada imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam itu ada imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang ketujuh, ada penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau anggota pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan itu ada penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang kesembilan, ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ke-10 atau yang terakhir itu ada penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau deemed profit. Yang selanjutnya itu ada pajak penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21. Artinya penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Di sini ada 5. Yang pertama itu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua itu ada penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Yang ketiga itu ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yang kelima, ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Jadi, itu merupakan objek pajak dari PPh pasal 21. Penghasilan yang dikenakan dengan penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Di sini saya akan membahas tentang besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun. Sebelum masuk ke besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap. Tanpa memandang tingkat jabatannya, baik itu staf biasa maupun seorang direktur utama, dia akan mendapatkan hak pengurangan biaya jabatan ini. Biaya jabatan adalah istilah perpajakan yang berhubungan dengan
PPh pasal 21 pribadi dan telah diatur dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, besarnya biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun yang diterima oleh pegawai. Penghitungan biaya jabatan ini dengan pengurangan setinggi-tingginya sebesar 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Selanjutnya, definisi dari biaya pensiun. Biaya pensiun merupakan pengurangan penghasilan bruto dalam penghitungan PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara bulanan. Jadi, biaya ini diterapkan khusus untuk menghitung pajak penghasilan penerimaan pensiun berkala. Siapa sih yang dimaksud penerimaan pensiun sebagai subjek pajak? Penerimaan pensiun sebagai subjek pajak yaitu orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima tunjangan atau jaminan hari tua. Biaya jabatan dihitung oleh pemotongan PPh 21. Dalam hal ini adalah dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan atau jaminan hari tua. Ketentuan biaya pensiun adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Baik, selanjutnya ada tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Lalu di sebelah kanan ada saat terutang. Dan untuk tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP itu dikenai tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang sudah diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Jadi artinya jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Nah, untuk pemotongan PPh pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Nah, untuk rumus pemotongan PPh pasal 21-nya itu jadi PPh 21 yang harus dibayar sama dengan 120% dikali PPh 21 terutang. Lalu selanjutnya saat terutang. Saat terutang PPh pasal 21 dibagi menjadi dua, yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotongan penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan bagi pemotong PPh pasal 21 itu kan akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.